Untuk mengetahui informasi terkini jelang lanjutan sidang PK Sakatatal yang akan digelar besok, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat siang. Ini amunisi apa saja yang kemudian disiapkan oleh tim hukum Sakatatal untuk sidang besok? Ya, baik yang Rahman di studio dan selamat siang saudara. Persiapan untuk PK agenda ketiga Sakatatal dan tim kuasa hukum menyiapkan beberapa orang saksi fakta. Saksi-saksi ini diberikan dan dihadirkan dalam persidangan untuk mengungkap apa yang terjadi di tahun 2016 lalu. Bahkan Titin juga menyampaikan saksi yang akan dihadirkan ini akan menguatkan juga novum yang telah dia serahkan dan diserahkan oleh tim kuasa hukum ke majelis hakim sebagai bahan pertimbangan dan memastikan bahwa Sakatatal tidak terlibat adanya kejadian tersebut. Bahkan Titin bersama tim kuasa hukum lainnya juga menyatakan beberapa bukti foto lainnya yang memberikan kesimpulan terdapat beberapa kerusakan di sepeda motor, di bagian kanan bodi, di bagian shockbreaker, dan juga beberapa bagian lain dengan menyimpulkan bahwa kecelakaan tunggal. Begitupun dengan beberapa saksi-saksi yang lainnya juga akan dihadirkan untuk menguatkan kejadian sebelum ditemukannya Vina dan juga Eki di jembatan Talun 2016 lalu. Amunisi-amunisi inilah yang akan disiapkan tim kuasa hukum Sakatatal untuk menjalani agenda ketiga dengan menghadirkan beberapa saksi yang akan berlangsung pada besok Selasa 30 Juli di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Ya, sejumlah saksi akan dihadirkan yang menguatkan novum dan juga mengetahui kronologi saat kejadian. Lalu yang juga menjadi sorotan ini Syahri dengan Ibtu Rudiana. Ini ada desakan untuk hadir dalam sidang begitu. Pengacara dari Ibtu Rudiana sudah memberikan komentar. Lalu sebetulnya seperti apa respons dan juga menanggapi desakan-desakan ini agar Ibtu Rudiana hadir dalam persidangan? Secara langsung Fitra Romadhoni menyampaikan dalam wawancara bersama Kompas TV kemarin menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana ke dalam persidangan PK Sakatatal. Meskipun sebelumnya memang tim kuasa hukum Sakatatal mengharapkan agar Ibtu Rudiana bisa hadir untuk bersama-sama mengkonfrontasi dan memberikan atau mendengarkan penjelasan yang selama ini didesak oleh publik. Terutama bagaimana Ibtu Rudiana di awal-awal kejadian melakukan langkah-langkah penanganan. Kemudian tidak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sampai saat ini masih belum dapat ditemui secara langsung, baik di kantor Polsek Kapetakan tempat dia bertugas dan upaya pencarian terhadap Rudiana untuk mendapatkan keterangan statement langsung itu masih belum kami dapati karena Ibtu Rudiana beralasan bahwa pihaknya terbentur dengan beberapa aturan karena masih berstatus Polri aktif atau anggota kepolisian aktif. Tidak hanya itu, juga desakan dari keluarga Vina yang juga berharap agar pihak Ibtu Rudiana juga dapat berkomunikasi karena sejak lama, bahkan sejak di akhir tahun 2016 setelah persidangan ini selesai, keluarga Vina juga masih kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Ibtu Rudiana untuk bagaimana mendengar penjelasan Ibtu Rudiana secara clear yang sampai saat ini banyak pertanyaan yang berada di publik. Fitra Romadhoni juga tim kuasa hukum Ibtu Rudiana akan memberikan penjelasan bahwa Ibtu Rudiana telah menjalani prosedur penanganan di tahun 2016 lalu dengan baik dan yang perlu dipahami menurut Fitra juga Ibtu Rudiana sebagai korban sehingga akhirnya perlu mendapatkan rasa keadilan yang sama dengan keluarga Vina karena sama-sama anggota keluarganya kehilangan. Keluarga Vina sebagai korban juga meminta agar kepolisian, utamanya Barreskrim Mabes Polri, untuk mengusut tuntas kasus ini dengan terang benderang. Bahkan keluarga Vina siap untuk memberikan penjelasan, untuk menghadiri berbagai macam panggilan-panggilan untuk membuat kasus ini secara terang benderang. Yan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat.